Saya teh beberapa sih teh udah lama gitu. Di atas itu kapan saya ke sini lagi? Tuanku tak suka dengan kesuksesan kalian. Waktu ibu hamil si Ilham, kenapa ibu kesurupan? Waktu itu kau sudah merasakan kami. Allah Akbar. Tapi aku tidak rela membebaskannya. Aku masih ingin menguasai tanah itu. Oleh nafsuku, maka kemaluanmu terasa tersayat-sayat. Mau ke Bang Wali. Saya tengah punya uang, saya duduk sini teh. Mau kembali lagi, mau terbuka. Saya tak ada apa. Kalau saya biar saya jatuh. Dia baru usaha. Saya juga jatuh usaha teh. Saya teh beberapa sih teh udah lama gitu. Saya di atas itu. Kapan saya ke sini lagi? Kapan saya ke sini? Kan saya punya uang ke sini itu. Sampai guru-guru kuat. Sampai guru-guru kuat. Ya udah ada aja. Udah aja pergi ke sini. Ya saya suruh anak saya biar aja kuat langit. Saya mau nyemak kemarin ya. Ya apa ada persyaratannya ada. Kasusnya itu kan. Kalau asal saya itu ke suami saya, tapi istri saya sakit sama saya agak banyaknya gitu lah. Ya gitu lah kalau ceritakan. Ya, jadi Suara Kota Langit ini langsung saya buka aja ya. Assalamualaikum, saya Ratna Listi dan Saya Bang Langit. Kita ketemu di channel kesayangan kita Mata Langit. Ini Bapak dan Ibu, ini keluarga dari Bandung. Ini Bapak Suryana, dan ini Ibu Nani, dan ini putrinya Ika. Yang menghubungi saya adalah Teh Ika, karena Ibu mengalami gangguan kesehatan yang sudah lama, sudah diupayakan medis maupun secara non medis, tapi kok nggak sembuh-sembuh seperti itu. Sebenarnya Bapak sendiri pun sudah menjadi fans Mata Langit lama ya Pak? Yang tahu Mata Langit Bapak? Saya tahu, lebihnya tahu. Yang Ibu merasa janggal selama ini apa yang terjadi? Ini mah tapi baru ya. Ya baru Ini mah 2 tahun lebihan sakit seperti nggak bisa ke atas. Ini tangannya nggak bisa naik. diangkat, kata maaf. Ini kalau dipaksa gini sakit? Sakit berat. Tapi udah periksa ke rumah sakit? Udah ke rumah sakit, ke dokter. Nggak ada Obat masalah? masih banyak di rumah. Darah-darah cek semua udah aman? Darah tinggi mah 160 per 90. Diabetes kemarin 2 hari 220. Jadi di awal mulanya teh yang Enggak, banget Teteh mewakili coba Teh gimana Teh? yang pertama banget teh yang waktu mama ngandung itu ya, yang pertama banget kerasanya Anak itu paling bungsu. yang paling bungsu waktu hamil. Sekarang anaknya sudah umur 14 tahun. berarti kejadiannya 14 tahun yang lalu waktu hamil. Jadi waktu hamil teh suka kayak kesurupan gitu ya mah. Oh gitu? Kayak nyisir sendiri gitu, kayak bunting gitu, jadi iya, kemasukan. Terus keluarga juga sering mimpi-mimpi yang kayak ada ular, kayak mau matuk gitu. Terus ada kelelawar, banyak kelelawar, ular. Pertamanya rumah tanya apa sih? Angker gitu, jadi Beledak. jadi di rumah teh sering ada kejadian yang mistis lah gitu, nggak masuk akal gitu. Terus yang dirasakan di Pertamanya. badannya Ibu selain itu tadi kan lambung. Katanya lambung lambung. Itu kamu malam teh Sakit. membesar perutnya. sakit. Kemaluan sakit. Nah itu yang pedih. apa kemaluannya perih. Terus bagaimana kalau kalau berhubungan? Ya gitu aja. Sakit. Perih. Itu kejadian setelah hamil anaknya terakhir 14 tahun yang lalu. Ya. Yang ini mah baru, ini mah Ini baru mah 2 tahun. baru. 2 tahun. Ini mah. Katanya sebelum kemari tadi malam buang-buang air. Iya. Ya itu mah Udah 5 hari baru pas hubungan mau ke Mata Langit, Mau ke Mata ayo Langit. cel berangkat gitu. begitu ngabel Pas begitu bikin janji mau kemari Iya. sakit. sakit Bang. Bau kuang air itu. Lalu yang punya keinginan untuk kemari untuk berobat ke sini siapa? Bapak atau Ibu? Saya keluarga yang dirasakan sekeluarga ya teh. Saya usaha saya jatuh, anak saya jatuhnya, istri sakit teh. Bapak nonton, Bapak Sebenarnya suka Iya. kalau yang saya pantau ini memang yang mau dihancurin bukan Bapak Ibu aja gitu, semua gitu, keluarga gitu saya lihat ya. Jadi ini kayak dendam lama dan saya ngebayangin Bapak Ibu juga udah ngerasa si orangnya siapa sebenarnya gitu ya.
selama ini gitu, yang saya lihat gitu, dan itu memang benar gitu. Ya kita nggak boleh nuduh sana sini, tapi yang namanya bentuk kezaliman kan sedikit tidaknya pastilah Tuhan memberikan petunjuk kan ke kita gitu, siapa orang yang mana. Penyakit ini belum ada sampai sekarang yang saya lihat sanggup mengusir makhluk-makhluk itu gitu. Jadi banyak anak ular saya lihat di rumah bertebaran, bukan 1-2, berjalan-jalan. Ada kayak siluman babi lagi ngendus-ngendus di depan rumah, ada pocong juga berdiri saya lihat, ada nenek-nenek tua, ada kayak siluman kelelawar. Habis itu ada makhluk bau sekali belakangnya sini bolong, berulat-ulat gitu ya, saya lihat gitu. Itu ada juga. Habis itu ada makhluk bersisik, itu mungkin yang ular itu ya, laki-laki bersisik tuh kulitnya. Jadi banyak sekali gitu, termasuk ada bola api juga yang terbang, yang membuat hawa panas, saling ribut, saling salah paham. Ada yang satu bicara sama yang ini kedengarannya beda, yang ini jawabnya beda, yang ini emosi, marah, barang-barang berterbangan, barang-barang berterbangan semua saya lihat di rumah. Siapa yang suka lempar piring? Lempar piring? Kalau udah ngamuk? Pada marah Pecah-pecah dong berarti, banyak dong pecah gelas piring. sampai 4. Aduh, pakai piring plastik dong piringnya pecah. Yang suka-suka. Apalagi rantang-rantang terbang juga kayaknya ya. Pada marah. Apa aja yang ada. Apa yang ada terbang. Dekat. Terus kan sudah berobat secara medis, nggak diketemukan penyakitnya. Terus berobat secara alternatif sudah kemana saja? Udah sampai Karena ini awalnya ini memang penyakit sihir. Cuma karena udah terlalu lama ngendap di darah, ngendap di tulang, merusak fisik. Jadinya jadi medis. Padahal awalnya itu bangsa jin yang berperan gitu, merusak komponen saraf urat dalam tubuh kita, dalam tulang kita. Nah, jadinya fisik yang jadi kemakan. Tadi kan Panglima bilang ini nggak sembarangan katanya, pernah berobat ke alternatif tapi nggak sanggup. Apa benar seperti itu? Apa tuh numba Gimana sih? Iya, bahkan berobat? sempat ada yang nyaranin gini, nanam kepala domba gitu. Iya, domba Terus hitam dilakukan? gitu. Iya, soalnya kita kan nggak tahu ya. Pengennya sembuh aja gitu katanya Inilah nih, untuk banyak pengobatan yang pengusir. seperti ini ya. Iya. Bagus dimasak aja, digulai, Iya. kita makan kepala domba. Iya, tahu-tahu sekarang itu kan nggak boleh katanya ya. Kita nggak tahu ya. Edukasi pembelajaran karena kan Allah Panglima nggak mau waktu, jadi Allahnya sudah. Siapa kamu? Sabar ya, sabar yuk, jangan takut kita tanya-tanya. Ini siapa nih? Kenapa kau ganggu keluarga ini? Apa memang salah mereka? Atau memang hatimu seperti wujudmu, wujud iblis? Ini apa sih wujudnya? Tanduk, matanya merah, bertaring, Bertanduk rekor, rekor. Ada moncongnya. kayak kerak, hampir kayak kerak. Tapi Oh, bukan kayak kerak. Suluman ini. Biarkan apa? Akan kujadikan tempat itu menjadi tempat kami. Semakin banyak satu persatu, semakin bertambah. Maksudnya rumahnya Bapak dan Ibu di Bandung ya Pak ya? ya Di Kabupaten Bandung apa nama daerahnya? darah ulin. Kampung Darah Ulin. Nah, rumah yang di daerah Ulin itu kamu jadikan tempat kalian gitu? Akan kubuat semakin ramai Semakin ramai. Berarti awalnya sedikit. bangsa kami. Apakah kamu yang ditanam itu? Sedangkan tujuan waktu itu nanam kan untuk ngusir ya? Iya. Untuk ngusir gangguannya, maka ditanamlah itu untuk jagain. Tapi justru makin banyak yang datang. Tambah Banyak yang kayak ngundang gitu. Iya gitu, coba jelasin biar nggak salah paham. Karena Kepala kau domba. sendirilah yang menyajikannya. Kamu anggap kepala domba itu sajian buat kalian? Ya, Makanya benar Panglima mending dimasak. Asal muasalnya kalian bisa ada di rumah Bapak itu bagaimana ceritanya? Siapa yang suruh? aku dilemparkan oleh manusia. Terdengar seperti letusan kecil. Pernah ada dengar letusan? Ada di atas ada. Di atas. Ada semua. Meleduk ya. Sudah berapa tahun yang lalu? Ada lama. Udah lama. Dilemparnya sudah berapa tahun? Sudah bertahun-tahun. Di saat itu aku
selalu menghantui. Kalau sejak ibu hamil berarti 14 tahun yang lalu atau lebih lama? Aku selalu mengawasimu. Siapa yang nyuruh? Sama, berarti yang nyuruh perempuan. Seperti kau dan kau sepasang. Sepasang. Berarti laki-laki dan perempuan. Tanyain Sepasang. Suami istri siapa? Masih ada, udah meninggal. Kenapa kau menanyakan tuanku? Ya kami ingin tahu supaya tidak terjadi fitnah. Jika dia sudah tak ada, apa yang akan kau lakukan? Ya asal tahu Yang aja. kami lakukan menobatkan kamu, biar kamu Yang dicurigai Bapak udah meninggal. tidak semakin jauh tersesat menjolimi manusia. Namanya siapa nih biar Bapak nggak salah paham? P. Laki-lakinya mengandung huruf P. Yang perempuan? I. Yang perempuan mengandung huruf I, Pak. Tinggalkan tempat itu. Tinggalkan tempat itu. Itu rumah Bapak pribadi? Ya beli. Beli? Ya beli. Itu kan rumah Bapak sendiri. Yang mana yang suruh kau tinggalkan? Yang mana? Tempat apa? Maksudmu rumah yang mana yang Tempat suruh- apa yang kau suruh tinggalkan? Ada dua. Coba. Ada dua, ada gudang satu. Tempat apa? Tempat yang mana? Yang rumah satu. Yang kau tempati Yang ditempati sekarang? saat ini. Yang suka masuk ular? Iya Bu ya? Iya, yang waktu dulu. Yang ditempati sekarang berarti rumah di emak, bet. Harus kering ada orang sepuh nih. Itu ada ular itu di rumah yang sekarang ini? Yang di rumah yang di situ ada, yang sekarang ditempati juga pernah ada ular hitam, pernah. Permasalahannya apa? Kenapa sampai keluarga ini harus meninggalkan rumah itu? Astagfirullahaladzim, untung aku tahan. Ini udah ganti makhluk ini, siapa lagi nih? Kita gali lagi. Kamu siapa? Akulah yang akan menghancurkan organ-organ. Astagfirullah, ibu bilang kemaluannya sakit perih. Iya. Nah, ini nih kerjaan dia. Akan Dia nunjuk ke ibu. buat Maju Bu, sini Bu. hancur perlahan-lahan. Apa salah saya? Apa? Kenapa kamu menghancurkan orang lain? Karena kau yang pertama harus dihancurkan. Kau harus tersiksa lebih dahulu. Ya Allah. Kau pun harus merasakan penderitaan itu. Berarti kamu merasa menderita sehingga ingin balas dendam? Ya, Hmm. bukan tubuhmu saja yang harus kau hancurkan, tetapi semuanya harus aku hancurkan. Semuanya usahanya, semuanya. Usahanya. Oh, itu usahanya. Usahanya, semua yang mau dihancurkan. Biar jelas coba, yang suruh kamu itu siapa? Dan apa salah keluarga ini? Kalau memang punya kesalahan, biar introspeksi diperbaiki, benar nggak Pak? Kalau kamu sama keluargamu dihancurkan gimana? Siap kamu? Kau harus bisa menumbangkan kami. Semua kalian nanti akan berhadapan dengan aku. Kamu harus jelaskan dulu. Sudah banyak manusia seperti kau yang mencoba ingin menghancurkan kami, tapi kami tak mudah kau hancurkan. Ya itu mereka, tidak dengan saya. Kamu merasa hebat. Kau pun akhirnya tertipu dan tipu daya kami. Yang pengobatan Yaitu sebelumnya. kau menyuguhkan Ah itu Bu. suguhan Ibu kan ngundang orang untuk membersihkan rumah. Suruh nanam Apa yang udah disuguhin? kepala domba. Apa yang sudah disuguhin buat kamu? kau suguhkan sebuah kepala itu. Ternyata itu malah ngundang. Itu Makanya dia bilang kamu tertipu katanya. untuk mengalahkan kamu, tetapi Kasih kekuatan buat kalian, biar kalian kenyang. Tambah energi kalian. kami, Terus kamu bangga gitu? Tepuk tangan kalian. karena kami semakin bertambah, kau sampai saat ini pun tak bisa berjaya lagi.
Saya jatuh. Nggak berjalan lagi. Saya jatuh. Supaya anak saya makan saya gitu. Bapak usahanya apa dulu? Saya jatuh juga usaha 7 tahun. Iya 7 tahun. Beras, dagang beras. Anak saya jatuh juga. Nggak semangat usaha saya. Di saat malam itu datang. Ibu suka susah tidur kalau malam? Bisa. Jarang tidur. Terlera Jarang tidur ibu. Tabu satu semuanya. Kenapa harus ibu? karena jika dia hancur runtuh semua. Yang belum diketahui ini apa sih salah keluarga ini, motifnya apa kalian ngerjain gitu loh? Siapa yang nyuruhnya? Ganti lagi nih. Yang berlari di rumahmu. Ada yang suka lari-lari di rumah? Ada kemarin ada cucu saya lihat yang lari putih ya. Ah, ini dia nih. Cucu saya lihat kemarin. Apa tujuan mau lari-lari di rumah Bapak? Mulutnya Makan permen deh. Oh, makan permen. Ini anak kecil ya? Nggak kecil tapi berjenggot. Sebentar. Perutnya besar. Siapa yang perutnya besar? Saat ibu hamil. Sejak itu kamu sudah ada? Nggak tahu benar. Dia umur 14 tahun, berarti 15 tahun nih ya? Waktu melahirkan? Udah nggak usah dipraktekin, ceritain aja coba Udah ngomong. sampai melahirkan nggak bisa melahirkan sampai dioperasi nggak bisa. Oh nggak bisa melahirkan. Oh pantesan dia bilang dia kayak gitu tadinya. Kenapa waktu ibu Kesusahan. melahirkan susah? Waktu anak terakhir? Sampai itu masih Namanya siapa? Muhammad Ilham. Ilham sini Ilham. Kamu bilang waktu ibu lahir Ilham bukan? Hah? Kamu ganggu dong waktu Ilham di dalam perut. Kamu apakan? Kamu apain? Kamu kunci, kamu tutup. Tutup. Apa itu? Ditutup sama dia. Ditutup. Ditutup, jadi dia nggak keluar. Oh, astagfirullah. Jadi nggak bisa lahir normal. Jalan normalnya ditutup sama dia. Apa? Apa sih? macul. Mau macul? Apa Ngaramet. Bapak ada kerja itu? Tani? Ya tadi saya tani. Oh, ibu juga? Ya tani. Tanam, dan tanam sesuatu. Oh, ada yang menanam sesuatu. Oh di tempat ini. Oh di tempat. Apa waktu manggil orang itu kali? Orang pintar yang Oh dia- ada nanam ada. Banyak kita nanam teh. Banyak yang suruh nanam ini, yang suruh nanam ini gitu. Ibu ikutin semua. Diikutin semua. Kamu dari yang mana nih? Dari barang-barang yang ditanam Bapak itu kamu yang mana? Sih. Dari yang kau tanam. Oh, kamu bukan dari yang ditanam Bapak. Lalu dari mana asalmu? Aku dari si penanam. Dari si penanam. Haji juga Pak Haji. Gimana apanya? Penanam. Kenapa harus kamu dikirim? Karena kau pun ditanam. Ibu ditanam. Tanam apa? Maksudnya gimana? Coba biar jelas. Kayaknya dari dia yang pengirim, kirimin. Lah iya, alasannya dikirim itu apa? Ada kesalahan apa yang dibuat oleh Bapak atau Ibu? Biar hancur kalian berdua saat itu. Kau berdua. Kok bisa dendam dengan Bapak dan Ibu itu loh? Dulu Masalah apa gara-garanya? Tuanku tak suka dengan kesuksesan kalian. Oh, Bapak emang dulu pernah jaya gitu? Usaha? Iya. Dulu. Iya. Oh, Bapak apa namanya ya? Agen beras Ya, gitu? saya coba hampir masih suka itu. Dulu teh. Saya teh Distributor berarti, distributor. Beras. Supply ke agent, Berarti iri nih. distributornya. Aku tak bisa memasuki Oh, di setiap agen. tuanku memasuki selalu kau. Udah paham aku sampai sini. Ini berarti masalah persaingan bisnis ya. Jadi tuan kamu sama usahanya dengan beliau, distributor beras juga. Lalu kau saja. Tuan kamu masih ada, masih hidup, udah meninggal. Pakai peci. Ciri-cirinya suka pakai peci. Iya betul. Berarti kayak bapak gini. Berarti umurnya atasan saya, bawah saya. Tak jauh Lebih tua. dia lebih tua. Lebih tua, Pak. Itu aja. Tapi udah meninggal belum sekarang? Jagain. Hah? Oh, masih hidup tapi sakit. Nggak bisa jalan. Yang sakitnya itu isi perempuan, laki-laki. Istri Istrinya yang sakit. Yang sakit. Ciri-ciri. sampai dia pun habis juga untuk mengobati
Ya ampun. Jadi dia punya usaha sama dengan bapak. Harapannya dia, bapak jatuh dia yang naik. Ternyata dia pun jatuh juga habis. Untuk mengobati istrinya. Sekarang masih ada sekarang iya itunya dua-duanya masih ada. Tuanku yang laki-laki sudah tidak ada. Ya, yang lakinya sudah nggak ada. Yang perempuannya masih tapi sakit. Apa hubungan orang itu dengan bapak? Oh, teman saja. Mengenalnya. Teman berarti. Kalaupun mengenalnya. Ciri-cirinya selain pakai peci dan lebih tua apalagi? Kulitnya sawo matang. Lebih putih dari. Oh, kulitnya lebih putih. Coba biar bapak ingat, biar nggak ada fitnah gitu. Mohon. A. Oh, huruf A. Yang tadi P. Jadi ayat. Ini beda orang apa sama dengan yang tadi? Banyak pengirimnya berapa orang? Oh, 2 Pak. Berarti benar yang tadi juga benar P, yang ini sekarang A. Ini yang A ini yang suaminya, yang istrinya sakit stroke. Yang struknya yang Ini nih, isinya. I juga sama. Yang istrinya stroke. Iya. Iya. Dulu banyak dari golongan yang tidak menyukai karena Kenapa? kau bisa memasuki kemana saja. Loh, itu bukan salah bapak dong, nggak sukanya berarti karena iri. Sekarang kau satu pun tak bisa. Iya betul Pak ya. Apa? Kalau dulu bapak bisa masukin ke agen-agen, Ya. sekarang satu pun nggak bisa. Udah mati, udah ada berjalan. Bahan yang ada aja di rumah dijualan, motor dijualan untuk makan teh. Malah barang yang ada pada dijual. Ya gitu untuk makan teh itu anak teh. Yang gitu mohon. Coba saya pengen tanya, waktu ibu hamil ya yang kesurupan itu. Waktu ibu hamil si Ilham, kenapa ibu kesurupan? Karena waktu itu pun kau sudah merasakan kami. Oh jadi yang masuk ke badan ibu itu temanmu? Itu bukan golongan kami. Bukan golongan kaminya. Bukan. Golongan kami. Golongan kami hanya merusak tubuhmu. Jadi kelompok jin yang jahat itu untuk merusak usaha dan merusak kesehatan ibu. Tapi yang merasuki waktu ibu hamil itu bukan. Lalu kenapa dia masuk badan ibu? Perempuan rambut panjang. Tujuannya apa? Senang saja Oh. dengan wanita yang sedang mengandung. Senang kalau ngandung. Oh, seneng karena ibu lagi hamil saat itu. Terus yang bikin tangan sebelah kiri ibu kaku nggak bisa diangkat itu siapa? Temanmu? Aku hanya menutup dan Aduh, yang bikin kemaluan ibu sakit. Dia bilang dicongkel-congkel gitu. Memang Astagfirullahaladzim. ngeri. Tuh. Tuh, dikituin bu. Tujuannya apa? Kan kasihan itu menyiksa orang. Salah apa? jika tak ada lalu itu kau sudah hancur. Ya udahlah, pokoknya sekarang kalian harus angkat kaki dari keluarga bapak. Tobat aja kamu, tobat. Kamu pilih Ya. dihancurkan apa pilih tobat? Tobat masuk Islam mau nggak? Lebih baik aku seperti ini. Makanya ini ada kesempatan untuk bertobat. Kamu manfaatinlah sebaik-baiknya biar kamu diampuni gitu loh. Kau saja bertobat. Loh, aku disuruh tobat. Pengajar setan. Kamu yang sudah menjahati bapak bertahun-tahun, kamulah yang harus tobat. Dapat apa? Dapat apa? Oke, nanti dikasih permen. Kalau masuk Islam, Tak semudah itu kau. kamu mau minta apa? Orang diajak kebaikan kok, banyak syarat. Tunjukkan dulu apa kemampuan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nur samawati wal ardi wa nil arsil bayanullah sifatullah Allah nubuwah wajahina wajahikal karim ya Rasulullah minan bisil haqi ani kudrati wa nadirina wa inul insi wal jinni wa yaqalatina kabaru yusrifuna kabi absarihim lamma samujikra wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dzikrul lil alamin mustajabul luqmanil hakim mustajabil qur'an laji wa risat sulaiman ibnu dauda tawilum ri wa saiza di waqti hajat. Mau lanjut apa mau udah apa mau tobat? Ah? Kamu jujur apa yang kamu rasakan? Rontok jenggot-jenggot nenek. Rontok jenggotnya. Dengan bacaan Panglima tuh jenggotnya rontok. Ayo sini tangannya. Ayo kasih kemari. Yang kanan. Jangan yang kiri. Nah, alhamdulillah. A'udzubillah. Minasyaitan.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Melihat siapa? Pura-puranya Dari bangsaku yang dulu. Bangsa yang dulu dia ngomong. Ada teman-teman. Nama kamu dia Yusuf yang- ya. Saya kasih nama kamu Yusuf. Kamu dimusuhin teman-temanmu yang dulu. Jangan takut. Kamu mau sampaikan apa ke Bapak? Maafkan aku yang telah menyakiti raga itu dan menghancurkan semua usahamu. Sampai sekarang ini maafkan aku. ya maafkan ya. Semua itu pun tak luput dari ujian. Oh iya betul. Ya betul sampai. Yang ini sakit ya, yang sakit disembuhkan lagi ya, ambil lagi ya. Yang kemaluan istri. Semoga saja dengan penyakit itu kau dijauhkan dari api neraka. Amin. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ayo sini deket teh. Ini makhluknya sudah langsung ditarik sama Panglima untuk melengkapi informasi yang kita dapatkan. Teh Haji. Siapa itu? Teh Haji. Hampuratur. Berarti Ibu ya nonggil teh kan? Maju Bu sini Bu. Maju. Kita belum tahu Anda siapa ya? Atuh saha deui. Nu manggil Teh Haji. Coba Ibu ingat-ingat. Ada nggak seseorang yang biasa memanggil Ibu Teh Haji? Banyak. Kalau Bapak kan Banyak. dipanggil Pak Haji. Kalau yang manggil Ibu Teh Haji. Banyak. Banyak karena hajinya Haji. bilang ke haji. Hayang seperti Haji loba sagalana. Oh, jadi kamu pengen seperti Pak Haji? Rek nyieun usaha sorangan. Maaf, bisa bahasa Indonesia aja nggak ya? Biar semua paham. Atuh kan udah kenal tuh sama orang-orang. Jadi tahu udah pasang tuh ancang-ancang reka dia atuh hari butuh nanaon ka abdi we nya gitu kayak abdi nu nyediakeun. Kamu ambil pelanggan-pelanggan Pak Haji dan buka usaha sendiri. Jadi teh niat teh supaya ini teh ditutup, jadi teh saya yang mau maju gitu. Jadi tutup. Oh, Orang itu maju. usaha Bapak ditutup biar usaha dia yang iya maju. teh nutup, saya nu ngabuka gitu. Berarti kamu air susu dibalas air tuba dong. Atuh pan pikiran maju. Iya, kamu pengen maju. Atuh pikiran na maju hayang teh kumaha we carana nu penting teh berdiri usahana eta teh jelemana teh leuwih muda Orangnya lebih muda dari siapa? Pak Haji atau dari dari Ibu? Aji. Oh, dari Pak Haji. Geus pokona kabeh hana tutup. Nah, terus kamu sudah berhasil karena usaha Pak Haji tutup. Atuh Kenapa selain dibuat tutup usaha, Ibu juga dibuat sakit? Apa nggak cukup kalian bikin usahanya bangkrut? ya tidak apa-apa kalau ibunya sakit ya memang udah jadi makanannya. Yang membuat Ibu sakit itu siapa sebenarnya? Pokona aya huruf N. Laki atau perempuan? Lalaki. Pokoknya dari dulu sebelum dia itu dapat pindah. Belum dapat pindah kemana? Emang sebelum di tempat sekarang Bapak di mana? Ya, di rumah yang sekarang tempat rumah nenek. Sebelum Terus beli di Nah, geus eta aya we urusana pokona. Jadi sama yang ngirim
buat menghancurkan usaha dengan membuat sakit. Oh beda ya. Yang buat menutup usahanya kan orang yang pernah kerja dengan Bapak. Ya pokoknya yang bikin sakit yang mana? Teh sakit hati aja. Udah tahu Teh sudah punya banyak uang, masih aja biarin kamu mah udah kayak ini. Makanya saya buat kamu itu jadi nanti juga habis, lihat aja gitu. Kan juga ada urusannya sama kamu. Apa waktu itu urusannya Bapak? Supaya kamu itu Teh sebenarnya nurut ke dia, serahin apa semua juga udah, tapi habis lagi. Jadi Bapak nggak sadar ya? Nggak sadar sih, sadar ya. Maksudnya kalau semua juga udah dipercayakan dikasih kepada orang itu. Kamu mah memang tidak. Karena Bapak nggak pernah berprasangka buruk. Tidak, tapi kamu udah tahu ini wataknya tidak baik, ini habis-habis terus. Intinya dia pernah dibantu oleh Bapak gitu kan? Iya. Tapi kok tega bikin keluarganya? Iya kan mau juga seperti dia. Tapi caranya udah lama itunya udah lama itu. Lama. Berapa tahun? Lamanya itu berapa tahun? Apalagi kamu udah beli tempat yang baru itu. Beli rumah dulu ya. Nah itu dia tuh. Kan dia beli rumah karena beliau juga punya usaha, bisa untuk investasi anak cucunya gitu. Kenapa kamu yang sakit hati? Ya tapi kan pengen juga mau maju. Ya kalau mau maju ya usaha dong, kerja. Udah makanya mau coba itu ngambil orang-orang itu. Oh habis weh. Ya udah itu udah fix sudah. Tanahnya. Tanahnya kenapa? Karena tidak bisa diam, karena kau ingin mengambil tanah itu kembali. Aku menjaga tanah itu agar tidak lepas lagi. Dia mau ngambil lagi. Kan, gimana ceritanya Pak? Dia cuma ngambil lagi tanah yang beli saya. Itu yang jaganya. Ini ya ada yang ngejagain, saya ngejaganya. Oh, maksudnya Bapak beli tanah dari orang? Ya. Nah ini yang punya tanah mau ngambil lagi gitu? Gitu kata. Gitu? Iya. Kan udah ijab kabulnya udah sah nih. Tapi saya mau menguasainya. Bapak kan beli tanah itu sah resmi, udah resmi. Di suratan resmi. Dan Bapak tahu ada yang pengen permusuhan. Jadi berapa arah ini? Bukan satu arah. Kamu itu 3 arah. Makanya dia yang tahu. 3 arah. Dia pun juga masih bingung. Kau pun tahu masalah tanah dengan siapa yang ingin kau berikan itu, lepaskan. Kau ingin membebaskan tanah itu, tapi aku tidak rela membebaskannya. Aku masih ingin menguasai tanah itu, dan kau mendatangiku untuk mengambilnya kembali. Kalaupun kau sudah membelinya, jadi mereka dendam terhadap kalian, menganggap pernah waktu diminta uang, terus dikasih. Dikasih. Sama Bapak dikasih? Dikasih, dia mengalah, udah kasih mengalah sama. Minta uangnya dalam rangka apa? Karena merasa uang itu adalah milik mereka, bahwa tanah yang kau beli belum dilunasi. Loh, padahal Bapak sudah lunas sama almarhum orang tuanya dia. Kau memang dibuat tidak menyangka, tapi sebenarnya kau sudah merasa orang itu tidak baik terhadapmu. Karena ini sudah lama sekali orang-orang yang berhubungan dengan hal itu sudah tidak ada. Kayak yang sudah meninggal ya? Saksi-saksinya nggak ada. Ini kan saksi dunia, tapi kan di akhirat kan ada hitung-hitungannya sendiri kalau orang yang berbuat zolim. Assalamualaikum. Kayak beda makhluk ini. Waalaikumsalam. Ini ya? Iya. Ini dari mana? Mak. Geser. Emak panggilnya. Emak itu siapa? Mak apa? Nah. Emak Nah. Ya. Emak Nah. Ibunya Bapak atau neneknya Bapak? Oh dari ibu. Sini maju Bu. Maju. Ini dari leluhur ibu. Leluhur ibu. Coba tanya-tanya. Nah. Mak Nah namanya. Mak Nah. Nah. Mak Nah ceritakan dong Mak Nah ini neneknya atau uyutnya dari ibu atau atasnya lagi? Mana dia tahu, tidak tahu dengan wujudnya. Dengan ibunya saja dia tidak mengenal dekat. Ya mana? Makna.
Mana apa yang bisa disampaikan nih cucunya punya masalah ini? Dari kecil dia itu sebenarnya mau jadi apa? Diambil dari mana, Makna? Dari gua. Hah? Dari gua? Tempat kamu itu tempat desa keramat. Tempat lahir ibu di mana? Tidak main-main. Daerah Ulin itu yang ditempati sekarang, rumah si daerah itu. Itu daerah keramat. Yang dimaksud apakah daerah Ulin? Makanya kamu waktu kecil itu tidak diizinkan tinggal di rumah bersama orang tuamu. Dia bukan orang sembarangan. Kau ingat? Mana teh yang jaga itu? Oh, Makna tuh yang jagain ibu. Yang tadi maksudnya takut itu. Merawatmu. Yang merawat ibu dulu siapa kecilnya? Haji Rohmah. Bukan orang sembarangan. Oh betul. Mak Haji. Mak Haji. Haji Rohmah. Dulu Bukan orang sembarangan. Masih ada. Udah 100 lebih. Makanya dia Saya saja sakit yang urus. 100. Masih ada? Umurnya 100 lebih? 100 lebih. Dan laki-laki tidak hanya satu yang mendampinginya. Suaminya banyak? Banyak, 8. Suaminya Kabujang. panggilannya apa? Panggilannya Mak Haji? Mak. Iya. Mak. Mak Haji. Haji. Jadi ini yang dampingin Mak Haji? Oh, alah. Masih sehat beliau? 100 lebih? Nggak bisa jalan. Makan. Tapi karena ada Mak ini. Masih cina makan tuh. Kamu kecil mau diambil dari penghuni gua sebagai tawananmu. Mau dijadiin tumbal kecilnya? Karena kau anak cucu dari itu. Karena cucu dari Mak Haji. Ibu kandungmu. Kau tidak mengenal siapa kakek nenek dari ibumu, bukan? Kenal nggak? Tidak. Tahunya nenek apa? Tidak tahu dia. Nah ini teh punya apa itu teh? Ini foto Mak Haji. 100 lebih. Cantik. 100 lebih. Jadi Ma ini teh Awet pendamping muda. ini, pendamping Ma ini. Iya, Jin Korea. Pendamping Ma ini. Walaupun dia bicaranya sekarang tidak jelas, Ini Jin tapi Korea. pendengarannya jelas. Ya, emang Mendampingi. benar-benar penjelas, jelas. Ini punya bebuyaan ini. Ya, iya. Beliau punya ilmu ya? Ya, kalau diambil, Mak Haji. kalau diambil bisa. Bisa, makanya saya mau berbicara. Oh iya. Iya. Biar kalau punya Tolong pegangan. bebaskan kami. Ini pegangannya ini. Agar kami terbebas supaya dia pun diberikan keselamatan. Karena saya sudah tidak sanggup lagi menjaganya. Sudah waktunya dia bergantung kepada dirinya sendiri. Iya. Dia diserahkan orang tuanya kepadaku agar aku bisa menjaganya. Karena dia ingin dijadikan salah satu tumbal. Iya, nanti saya kayak gini bebaskan. percis. Waktu dia sedang mengandung, kau terus didatangi oleh mereka. Banyak yang ganggu ya, Didekati. Mak? Karena aku semakin lemah, kau kehilangan harta bendamu. Itu tidak jadi perkara yang sangat berat. Yang penting kau selamat. Benar-benar. Karena kau masih diberikan kekuasaan berdiri di muka bumi ini. Dan aku pun akan kembali. Tolonglah. Iya, insyaallah. Selamatkan aku, sudah tidak tahan. Iya. Jangan kalian pikir usia panjangku ini sebagai kebahagiaan. Tidak. Justru aku semakin merasa dihantui oleh perbuatanku, oleh nafsuku. Maka kemaluanmu terasa tersayat-sayat karena aku sudah ditakdirkan melayani mereka. Mereka itu? Bangsa itu kau tahu. Kau pernah mendengar desamu, desa apa? Dulu itu yang tinggal di tempat kau. Bukan orang sembarangan.
Jika bukan dia yang merawatmu, kau tidak bisa seperti ini. Mungkin sudah tumbang ya, karena banyak Dia yang nyerang. merawatmu sangat penuh kasih sayang. Tadi kan makhluk yang di badan Agir bilang gara-gara ada leluhurnya tuh, aku nggak bisa ngancurin kamu gitu kan ya. Berarti yang menolong. Si Mak ini. Berarti cicing awak mak. Ya, Ya awak mak teh kayu teh menjaga. itu. Maka kau keluarga yang baik, Amin. keluarga yang dekat dengan Baitullah, Ya. dengan Makkah, maka kalian turunannya pasti sampai kau sudah menginjak. Iya benar. Ibu udah naik haji kan? Udah. Bapak juga sudah. Jadi seperti itu kaitannya. Kau sudah tidak punya harta, tapi kau kembali kepada dirimu sendiri. Ingat, walau bagaimanapun itu ibu kandungmu. Masih ada? Ada. Dan ini juga sama ibumu yang sudah merawatmu. Mungkin ibu kandungmu tidak bercerita banyak tentang masa lalu keluarganya terhadapmu, karena mereka ingin kau kembali kepada keimananmu. Kalau hanya sekedar usaha saja, ini hanya usahamu, kau dan dia. Tapi ini sudah semua ke anak-anakmu terkena dampaknya. Betul. Anak Bapak juga buka usaha yang sama tapi bangkrut juga gitu. Sama apa? Anak-anak Bapak Iya, usahanya jatuh juga. Jatuh ikut saya. Oh iya ya. Jatuh. Kau ingat, untuk apa kau bersujud Sholat. di makam nabimu, Oh. tapi kau tidak mendengarkan Nasihatnya. apa yang disampaikan melalui perintah Allah. Nasihatnya bahwa sesungguhnya keselamatanmu kembali kepada dirimu, memohon pertolongan kepada Allah. Seakan kau dibutakan mata hatimu, melakukan sesuatu yang dilarang olehnya. Apa yang harus dilakukan seorang muslim ketika dalam kesusahan dan kesakitan? Rasul hanya menjawab, sholat dan sabar adalah sebagai penolongmu. Tapi kau menyibukkan dirimu, pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Kau persembahkan untuk mereka. Itu tipu daya mereka, karena itu adalah makanan mereka. Bangkai adalah makanan mereka. Jadi makin banyak. Kau menghidupkan mereka tumbuh di dalam ragamu, di dalam kehidupanmu. Rumahmu adalah istanamu. Kau tahu, malaikat keberkahan enggan masuk ke dalam rumahmu. Karena kau sudah menanam banyak kegelapan di tempat itu, maka cahaya tidak akan masuk. Bertobatlah kalian. Kau disilafkan oleh perbuatan mereka. Yang tahu tuh. Seakan ini untuk keselamatanmu, padahal ini menyesatkanmu. Tolonglah. Masya Allah, Pak. Tolonglah mereka, keluarga orang yang saleh. Insya Allah. Tapi mereka ingin disesatkan. Tapi ingatkah kalian, ketakutanmu itu berlebihan. Mereka merusakmu. Mereka membisik-bisikkanmu. Datanglah kepada si A, datanglah kepada si B. Sudah dibuat supaya kau datang ke A, kau tersesat. Ke B pun kau dibuat supaya kau tersesat. Sedekahlah dengan cara yang baik, yang ditentukan, yang diarahkan. Sedekah kepada orang yang tepat, maka akan menjadi cahaya keselamatan untukmu. Amin. Kenapa badannya kau biarkan, kepalanya yang kau ambil, itu bangkai kau simpan?
Kau tahu makanan bangsa-bangsa mereka dan bangsaku adalah tulang belulang. Tulang belulang. Kotoran kering bagi bangsaku yang menentang tentang kebenaran, menentang Allah agar tunduk kepadanya. Mereka tidak mau. Mereka memakan kotoran, mereka memakan bangkai. Maka kenapa kau tidak boleh memakan bangkai? Karena itu adalah makanan mereka, anak muda. Iya. Apa yang kurang? Kau melakukan sholat 5 waktu. Iya. Benarkan? Kau pandai melantunkan ayat-ayat Al-Quran, tapi kau tidak pandai untuk memilah mana yang baik dan tidak dalam keselamatan yang kau harapkan. Sesungguhnya keselamatan itu adalah hanya Allah lah sebaik-baiknya penolong. Denganmu seperti ini tidak ada maksudku untuk menjelekkanmu, tapi aku mengingatkanmu, ayo kembalilah sebelum kau semakin jauh dalam kesesatanmu. Karena di balik kebimbangan, di balik ketakutan manusia, itulah pintu-pintu mereka untuk mengganggu kalian, untuk menyusup agar kalian menjadi bagian. Nyari kesempatan dia. Itulah kesempatan terbesar mereka untuk memperdaya kalian. Karena kalian orang-orang yang soleh. Semakin solehnya manusia, semakin kuat ujian yang akan dia terima. Karena kalian bukan orang yang lemah. Kalau orang yang lemah tidak perlu diuji, dibiarkan saja, cukup dikipas-kipas, biar dia tetap di tempat. Dia tetap terlena. Jangan lagi kau mengikuti perkataan manusia. Apa yang disampaikan manusia, jika itu bukan kebenaran yang diperintahkan oleh Allah, maka kau harus menghindarinya. Berlari sejauh mungkin. Jangan mau disuruh tanam apa-apa lagi, Pak. Iya, betul. Sekarang mah udah sini. Tahu udah. Mau sehat keluarganya. Kata yang dukun aja, tanam ini, tanam itu dipakai. Itu kita tahu semua. Itu tidak benar. Ingat ya nih, ibadahmu, sedekahmu, perbuatanmu dan perkataanmu itu harus sesuai apa yang diperintahkan, apa yang tertulis di dalam Al-Quran, apa yang tersirat di dalam hadisnya. Semua disatukan. Jika ini keduanya selaras, maka kau lakukan. Terima kasih. Alhamdulillah. Kau sudah menyadari semuanya. Semoga menjadi baik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita langsung lanjut pengobatan Ibu Nani. Ya Bu, masuk ke dalam. Sembuhkanlah ya Allah penyakit dalam darahnya, dalam dagingnya, dalam tulangnya, dalam tubuhnya ya Allah. Sembuhkanlah juga keluarganya ya Allah. Allahumma sholli wa ala nabi hasil wa ya nasibullah. Wa qul al haqq wa al haqq al batil. Allah 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 Allah. Allah 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 Allah. Wa ma huwa illa dzikrul lil alamin wa mustajabul luqmanil hakim wa mustajabil qur'an la jawarza sulaiman ibnu daud ta'ala amri wa sai ajsadi waqti hajat ila hasara subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ibu Nani sudah diterapi, sekarang tinggal mandi air doa. Ini air doanya sudah siap. Ini gunanya untuk membersihkan dan juga memagari badan Ibu Nani dari semua pengaruh energi negatif dan makhluk-makhluk yang jahat. Alhamdulillah terungkap sudah misteri yang dialami oleh keluarga Bapak Haji Suryana. Nah, Ibu Nani juga sudah diterapi dan sekarang sudah lebih seger sih wajahnya. Coba yang dirasakan apa, Ibu? Sekarang alhamdulillah udah plong. Tadi sakit waktu diterapi? Sakit tadi. Waktu mandi air doa? Waktu mandi air doa, apa itu? Apa rasanya? Seseknya. Sesak napas? Ya, susah bicara, baca doa. Tapi ya, bisa? Tapi bisa di dalam hati, tapi ini ngucapnya berat gitu. Udah aja gitu. Tapi sekarang sudah enak? Enak sekarang, ngemplong. Tadi kan sakit tangannya? Iya, sekarang gimana? Tadi masih gini, sekarang alhamdulillah. Oh, alhamdulillah ya? Alhamdulillah. Udah bisa ngangkat? Enggak sakit? Enggak berat, tadi makan berat. Ini sekarang tuh dari ringan alhamdulillah gitu. Ya? Alhamdulillah sekarang. Berterima kasih kepada Mata Langit ya, sama Panglima, sama Bunda Ratna, sama rekan-rekan. Pak Ismi sama siapa itu? Mas Agil. Terima kasih banget, saya nggak bisa bicara. Terima kasih banget. Kalau Pak Haji apa kesan-kesannya Pak? Kesan saya terima kasih. Ya Allah, saya terima kasih. Dia maunya pingin dulu ke Mata Langit teh. Sekarang saya keren banget. Saya ngimpi. Mudah-mudahan saatnya Allah yang nemukan ke Mata Langit. Mudah-mudahan serangga panjawat diri saya, istri saya, keluarga saya. Mudah-mudahan Allah itu nyabut panjawat digentos ya ku kabungahan, ku kesehatan. Ting saya terima kasih Mata Langit doanya saya Mata Langit cing sehat, panjang umur, sukses. Amin, amin. Ini namanya dibutuhkan orang banyak gitu, banyak menolongnya gitu. Rekan-rekan Mata Langit, agung kalau Subhanahu wa taala tak aya pertemuan abi yang Mata Langit teh mudah-mudahan tuntasna panjawat-panjawat teman Allah teman. Amin. Amin. Jadi Bapak sekarang sudah yakin nih nggak mimpi? Katanya tiap hari nonton YouTube kok kayak mimpi, sekarang ketemu. Ketemu sekarang yakin. Saya masih asal mimpi teh, asal dulu mah lihat di YouTube. Sekarang lihat banyak ya Allah. Betul misalnya kesan saya mau ketemu teh sakit intemunnya mau ketemukan itu. Aslinya, hanya aslinya gitunya. Saya dikabul sampai berobat sini teh ketemu yuk gitu ya. Asa ya Allah mudah-mudahan Allah ngejawab ngabul segala macam ya Allah. Ya memang tidak ada sesuatu yang kebetulan dalam dunia ini. Langkah, rezeki, pertemuan, maut sekalipun sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Kita sebagai manusia tinggal menjalankan, berikhtiar, berusaha, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seyakin-yakinnya. Allah tidak membiarkan hambanya begitu saja mengaku dirinya telah beriman sebelum dia mencobanya. Sampai di titik yang benar-benar terkadang hambanya itu kita bilang frustasi, hampir menyerah, putus asa. Tapi yakinlah rahmat Allah pasti akan datang, pertolongan Allah pasti akan datang pada tepat waktunya. Yang jelas kita tidak boleh mengeluh, tidak boleh putus asa, tidak boleh langsung menyerah, terus berjuang, karena insya Allah di ujung jalan sana pasti Tuhan memberi jawaban atas keyakinan kita. Itu saja sih. Baik, semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan juga dari netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, saya Panglima Langit.
Kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum. Berpisah ini berat kayaknya nih. Makasih ya, sehat-sehat ya semuanya. Ini editor saya nih Pak, yang bikin musik jedang-jedeng. Iya. Yang masukin musik pas diobatin kan ada musik itu deh yang masukin lagu-lagunya. Oh iya maaf Bu Tangkir ya. Semoga cepat sembuh ya. Sehat semuanya.